Sementara arus balik libur Nataru lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama Sabtu sore ramai lancar dari kedua arah. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi dan sejumlah bus antar kota dari kedua arah. Pihak kepolisian akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow jika terjadi kepadatan kendaraan. Tidak hanya itu, pihak Jasa Marga juga mengimbau para pengendara memastikan saldo e-tol terisi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa titik arus balik libur Natal dan Tahun Baru, sudah ada rekan kami Henry Aprila yang berada di gerbang tol Cikampek Utama. Kemudian ada rekan Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Banten, dan ada rekan Gali Wisma di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Selamat malam rekan-rekan, kita langsung menuju ke gerbang tol Cikampek Utama terlebih dahulu. Henry, bagaimana arus lalu lintas di sana, Henry? Ya, untuk arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama, Alisa dan juga pemirsa, tentunya untuk saat ini kami memantau belum terjadi kepadatan kendaraan pada arus balik libur Tahun Baru 2026. Bersama dengan juru kamera kami akan menunjukkan kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama. Memang untuk sejumlah kendaraan yang didominasi, ini memang didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi dan juga sejumlah kendaraan-kendaraan bus Trans Jawa maupun truk yang melintas dari kedua arah, baik itu dari arah Jakarta untuk menuju ke kawasan Palimanan maupun dari arah sebaliknya. Dan kemudian informasi terakhir yang kami terima, sekiranya pihak Jasa Marga mencatat ada 18.500 kendaraan yang melintas dari kedua arah, yang kemudian ini untuk saat ini dari pihak polisian pun juga belum menerapkan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow dari gerbang tol Cikampek Utama. Namun kendati demikian, dengan adanya kendaraan yang melintas pada momen arus balik libur Tahun Baru 2026 ini, pihak Jasa Marga tentunya terus menghimbau kepada para pengemudi untuk bisa beristirahat terlebih dahulu di rest area terdekat jika merasa lelah, kemudian memastikan kondisi kendaraan dan kondisi fisik secara prima, dan yang terpenting adalah memastikan saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan maupun kepadatan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama. Dan untuk saat ini pun cuacanya sudah tidak terjadi hujan, meskipun tadi sore sempat terjadi hujan, namun pihak Jasa Marga terus menghimbau kepada pengendara tetap berhati-hati dalam berkendara, terutama yang sudah kembali ke kawasan Jakarta ataupun dari kawasan Jakarta yang akan kembali ke kawasan Palimanan ataupun ke kawasan Jawa. Dan juga untuk saat ini pun kami terus memantau dan juga mengupdate informasi terbaru terkait dengan situasi arus lalu lintas pada arus balik momen libur Tahun Baru 2026 di gerbang tol Cikampek Utama. Sementara Alista, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih laporannya Henry. Belum ada kepadatan di gerbang tol Cikatama, namun bagaimana untuk di Pelabuhan Merak, Banten? Iskandar, bisa Anda laporkan? Ya, baik, memang bisa saya gambarkan bahwasanya ini di Pelabuhan Merak, Banten sampai dan lancar begitu, dan tidak ada kendala apapun, meski sebelumnya sempat terjadi angin kencang dan hujan deras yang mengguyur dengan Cilegon dan sempat membuat arus banjir di beberapa titik di kota Cilegon, Banten. Saat ini Pelabuhan Merak sudah menyeberangkan atau sebanyak 117 trip kapal yang menyeberang dari Jawa ke Pulau Sumatera, dan untuk jumlah kendaraan roda 4 sebanyak 4.024 unit kendaraan, dan untuk kendaraan truk sebanyak 1.785 kendaraan, dan untuk kendaraan roda 2 sebanyak 1.782 kendaraan. Hingga saat ini Pelabuhan Merak terpantau cuaca saat ini mendung, dan para pengguna jasa diharapkan tetap waspada dengan cuaca yang berubah saat ini di Pelabuhan Merak. Baik, Iskandar, bisakah Anda memperlihatkan melalui kamera belakang untuk penonton iNews sore
betapa ramainya, mungkin antrean yang di belakang Anda bisa diperlihatkan, Iskandar? Ya baik, dapat saya gambarkan suasana hari ini. Kendaraan terus antri untuk menyeberang ke pelabuhan ke Pulau Sumatera. Maksudnya antrian kendaraan yang melintas petugas mengatur arus kendaraan yang saat ini tengah memasuki kapal. Saat ini saya berada di dermaga 6, di mana ini adalah dermaga eksekutif tempat kendaraan menaiki kapal di dermaga 6 ini. Dan di Pelabuhan Merak ini terdapat 7 dermaga, yang satunya adalah dermaga eksekutif di dermaga 6 ini. Baik. Demikian. Baik, terima kasih banyak Iskandar atas laporannya, dan sekarang kita beralih ke Stasiun Tugu Yogyakarta. Gali, bagaimana untuk situasi malam hari ini? Apakah di lokasi Anda melaporkan masih ramai pengunjung? Baik, terima kasih Arlika. Selamat malam pemirsa. Ya, masa arus balik pada libur Natal dan Tahun Baru, penumpang di Stasiun Tugu Yogyakarta ini memang sudah mulai terasa ya masa arus baliknya, di mana pada Sabtu 3 Januari 2026 ini penumpang atau arus balik di Stasiun Tugu Yogyakarta ini pada hari ini akan dan telah memberangkatkan kurang lebih 12.000 penumpang, dan juga Stasiun Tugu Yogyakarta pada hari ini juga masih akan menerima kurang lebih sebanyak 8.000 penumpang. Dan di hari ke-17 pada masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru ini di wilayah 26 kota, di mana stasiun-stasiun yang ada di wilayah Solo hingga Waterfall Progo ini masih menyediakan kurang lebih 15.000 tiket yang masih tersedia, bila mana wisatawan ataupun warga yang berada di wilayah 26 ini akan pulang ke daerah asal menggunakan kereta api. Masih ada kurang lebih 15.000 tiket yang masih tersedia, yang bisa dibeli melalui aplikasi maupun datang langsung ke stasiun. Dan untuk masa puncak arus baliknya ini akan terjadi pada hari esok 4 Januari 2026 atau hari Minggu besok. Dan baik, terima kasih dari saya. Baik kali, terima kasih banyak informasinya melaporkan langsung dari Stasiun Tugu Yogyakarta, dan sebelumnya dari Pelabuhan Merak dan dari Cikatama. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Kita ke informasi selanjutnya. Lebih dari 600.000 masyarakat mengunjungi Ragunan pada periode Nataru 2026. Pengunjung didominasi keluarga sengaja menghabiskan waktu berlibur untuk melihat berbagai satwa. Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi primadona masyarakat Jabodetabek untuk menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru 2026. Humas Ragunan, Bambang, mengungkapkan pada periode Nataru 2026 ada lebih dari 600.000 pengunjung yang datang ke Ragunan, dengan puncak tertinggi yakni pada tanggal 1 Januari 2026 ada lebih dari 113.000 pengunjung yang datang ke sini, di mana memang kebanyakan merupakan keluarga yang membawa anak-anak mereka untuk mengenalkan wisata edukatif, mengenalkan berbagai satwa, mulai dari jerapah, gajah, kemudian berbagai macam reptil, ular, dan lain sebagainya. Karena kalau kita bisa bilang ya, selain dengan variasi satwanya, harga yang ditawarkan untuk masuk ke Ragunan ini cukup terjangkau. Anda hanya perlu merogoh kocek senilai Rp4.000 untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak, yang bisa dibeli tiketnya secara langsung lewat loket Ragunan ataupun melalui online. Kemudian pemirsa, lonjakan tertinggi pada periode Nataru juga terjadi pada Night at Ragunan Zoo atau berwisata Ragunan di malam hari, di mana Humas Ragunan, Bambang, mengungkapkan ini jadi suatu kunjungan terbanyak ya, karena Night at Ragunan Zoo ini terjadi atau dioperasionalkan setiap hari Sabtu pada pukul 6 sore hingga 10 malam. Dan satu lagi pemirsa, imbauan untuk masyarakat yang memang ingin menghabiskan liburan di Ragunan sebaiknya mengenakan jas hujan ataupun payung, karena
di sini memang sedang musim hujan begitu ya, agar tidak terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Sadu Santo, iNews melaporkan. Selain Ragunan, dunia fantasi Ancol masih menjadi destinasi favorit masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Jelang akhir libur Natal dan Tahun Baru kali ini, kawasan Ancol dipadati oleh ribuan pengunjung. Dan pemirsa, berikut liputan rekan Nata Arman serta juru kamera Rama Romadona di wilayah Ancol, Jakarta Utara. Ya pemirsa, kawasan Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi primadona wisata bagi masyarakat ibu kota Jakarta dan juga sekitarnya atau Jabodetabek untuk mengisi akhir pekan ataupun hari libur Nataru atau Natal Tahun Baru 2025-2026. Seperti contohnya di kawasan Dufan Ancol. Dan memang berdasarkan data yang kami peroleh bahwa sejak pagi tadi per pukul 10 pagi ketika awal dibuka ini sudah ada 1.000 lebih pengunjung yang sudah memadati kawasan ini. Bahkan mereka antri sejak sebelum dibuka sampai dengan saat ini. Bahkan bisa Anda saksikan juga di belakang saya ini terlihat antrian-antrian yang cukup panjang. Bahkan ada juga yang rela menunggu sampai duduk-duduk bersama dengan anak-anaknya. Kemudian juga memang didominasi oleh anak-anak, kemudian juga semua golongan usia, remaja sampai dengan dewasa. Dan saya pun akan mengajak Anda dan juru kamera Rama Romadona untuk berbincang secara langsung dengan salah satu pengunjung yang ada di belakang saya. Seperti ada yang menarik karena menggunakan seragam yang sama-sama warna putih dengan ada foto-foto di bajunya. Halo, Mbak, boleh minta waktu bentar? Oh, boleh. Oke, berdiri ya, biar kelihatan cantik ya. Oke. Kalau ganteng nggak mungkin dong. Oke, Mbak namanya siapa dan dari mana asalnya? Aku Aisyah dari Jaktim. Oke, Mbaknya? Ara dari planet Bekasi gitu. Kita dari Tangerang. Oke, dari masing-masing daerah beragam ya berarti ya, dari Bekasi, Tangerang sama Jakarta. Oke, Mbak kenapa sih memilih Dufan untuk mengisi libur akhir pekan ataupun libur Nataru ini? Karena kita punya annual aja sih, Mas. Jadi healingnya udah kesini aja gitu. Oke, ini ada yang menarik di bajunya sama-sama ada foto-fotonya. Itu foto siapa sih, Mbak? Foto kita masa kecil. Kita. Ini apa konsepnya, kenapa pakai foto masa kecil? Biar lucu-lucuan aja, Mas. Soalnya kita kesini tuh pengen buat konten kan banyak gitu buat ditaruh di TikTok kita. Jadi kayak kebar tuh kan bagus gitu loh, Mas. Oke. Nah, untuk pembelian tiket sendiri, Mbak yang belinya online atau beli langsung? Online. Aku online. Kita semua online. Annual pass ya 1 tahun. Iya, Kita pakai annual pass yang 1 tahun 300 sekitar sekitar 350-an gitu deh. hampir 400. Hampir 400. Oke, baik, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya. Selamat kembali mengantri. Oke, pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan salah satu pengunjung yang memang sejak tadi sudah mengantri, bahkan mereka rela duduk untuk mengantri sangat panjang. Bahkan antrian juga ini sangat mengular hingga belakang sampai luar-luar. Dan memang ada beberapa lokasi favorit yang menjadi lokasi pilihan dari pengunjung. Yang pertama adalah Kora-Kora, kemudian juga ini S8 dan juga Histeria, yang ini menjadi salah satu lokasi favorit yang akan dikunjungi oleh para pengunjung di momen libur Nataru tahun 2026. Kemudian juga dalam kegiatan ataupun aktivitas libur ini, mengingat untuk saat ini sudah memasuki siang hari dan akan potensi akan kembali ramai pada pukul 3 sampai dengan pukul 6 maghrib, karena mengingat untuk jam operasional sendiri buka sejak pukul 10 pagi sampai dengan pukul 8 malam. Dari Jakarta, Nata Arman, Rama Romadona, iNews melaporkan.